Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, tak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, terkhusus akhir-akhir ini mewabahnya virus yang mematikan, yang menyerang khususnya di negeri kita tercinta ini dan hampir merata di seluruh dunia. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tak lupa sebelumnya kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang dengan kepeduliannya bisa terselenggaranya acara ini. Terkhusus kepada Takmir Masjid Al-Ikhlas dan Darussalam Kampung Dongeng Sapen, Mojolaban, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kami akan membahas sharing, semoga bermanfaat apa yang terkait dari corona ini. Ya, kita ambil tema Indonesia bebas corona. Pemirsa yang budiman, yang perlu kita ketahui yang pertama ialah apa itu pengertian corona. Corona ialah suatu penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Yang diserang saluran pernafasan dengan gejala-gejala tertentu yang bisa mematikan. Penyebab penyakit ini dikarenakan virus yang dinamakan dengan COVID-19. Ya, COVID-19. COVID-19. Virus ini berinkubasi. Berinkubasi itu artinya tumbuh. Ya, virus, bakteri itu punya umur, ya, seperti manusia punya umur. Adapun virus ini umur di tubuh yang dikenai itu selama 14 hari. Jadi kalau 14 hari sudah ada di tubuh, maka virus ini akan mati dengan sendirinya. Ya. Atau mungkin yang dikena itu mati. Artinya yang terkena penyakit ini bisa saja mati. Lalu selanjutnya pemirsa yang budiman, awal timbul corona. Pada pembahasan awal timbul corona ini baru opini. Jadi belum ada yang merilis secara pasti ilmiah apa sebab musabab corona ini. Cuma yang saya pegangi, saya masih memegang pendapat awal kali mencuat virus ini, yakni muncul di Cina. Itu pertama kali kita sampai nggak sadar, bahkan agak nada menyepelekan, itu cuma di Cina, insya Allah tidak sampai negeri kita, nggak sampai Indonesia. Tapi ternyata qadarullah sampai, ya. Walaupun belum ada yang merilis secara ilmiah, namun saya tetap memegangi virus ini ialah awalnya seperti ditegaskan oleh MUI berasal dari penularan hewan kepada manusia. Awalnya hewan kepada manusia. Penyakit ini dibawa hewan, tapi dikarenakan hewan ini dimakan oleh manusia, maka jadilah penularannya. Seperti kasus beberapa tahun atau mungkin 10 tahun yang lalu, yakni kasus flu burung. Ya. Flu burung itu menular dari unggas kepada manusia. Beriring waktu berjalan, ternyata apa? Virus ini berkembang. Istilahnya bermutasi. Yang awalnya menular dari binatang ke manusia, lalu berubah menjadi manusia ke manusia. Inilah mengapa saya katakan virus ini berbahaya. Kenapa? Karena dia menular manusia ke manusia. Kita ketahui manusia itu mobile, bergerak. Ya,
bergerak. Ya, kalau orangnya bergerak ke beberapa negara, ya dia akan memiliki potensi untuk menularkan kepada banyak manusia. Apalagi orang Cina. Orang Cina itu di semua negara pasti ada orang Cinanya. Ya, itu mungkin yang bisa mengakibatkan virus ini sangat cepat pertumbuhannya, perkembangannya di penghujung dunia ini, penjuru dunia. Lalu berikutnya, mengapa saya katakan corona itu berbahaya? Yang pertama, mengakibatkan kematian. Orang Indonesia itu kalau nggak ditakut-takutin, ya nggak takut. Istilahnya menyepelekan. Ya. Penyakit ini bisa mengakibatkan kematian. Kenapa berbahaya? Dan sangat cepat dia dalam membunuh si penderita. Yang kedua, kenapa penyakit ini berbahaya? Dikarenakan penularannya yang sangat cepat. Penularannya yang sangat cepat. Beberapa pekan yang lalu ada hoax, sebenarnya bukan hoax, tapi memang real. Cuma pernyataan pengambilan kesimpulan yang salah. Kata mereka, oh, corona itu tingkat pembunuh. Tingkat dia untuk membunuh cuma persentasenya 4%. Adapun flu burung atau SARS, ya, SARS itu 11% tingkat membunuhnya. Lalu MERS itu tingkat membunuhnya ialah 34%. Lalu diambil kesimpulan, jadi corona ini tidak berbahaya, cuma 4%, ya. Peluang untuk membunuh si penderita cuma 4%. Beda dengan MERS, beda dengan SARS yang lebih banyak, yakni 11%, 34%. Tapi tetap walaupun persentasenya kecil, tetap lebih berbahaya. Kenapa? Tahu alasannya? Dikarenakan orang kalau kena MERS, orang kalau kena SARS, itu biasanya dengan gejala. Dan penularannya tidak semudah corona. Orang terkena corona tanpa gejala ini lebih berbahaya. Tanpa ada batuk, tapi dia terkena virus corona. Ya, akhirnya dia jalan-jalan ke mall, lalu masuk ke tempat-tempat peribadatan, lalu ke pasar, bersinggungan dengan banyak manusia, inilah yang lebih berbahaya. Kalau orang kena SARS, orang kena SARS, orang kena MERS, ya udah dia sakit, prek. Dia nggak akan kemana-mana, aman, tidak menular. Itu ya. Dan yang ketiga, penularannya, pemirsa, penularannya ialah cuma dengan sentuhan. Ya. Penularannya itu hanya cukup dengan sentuhan. Lu katanya lewat pernapasan. Iya. Kalau kita terkena tangan kita, lalu kita tidak cuci tangan, maka saat kita menyentuh hidung kita atau mulut kita saat makan, maka berpeluang akan masuk lewat pernapasan. Itu. Jadi cukup sentuhan saja. Itu saya katakan kenapa berbahaya penyakit corona ini. Karena mudahnya penularannya dan tingkat membunuh yang luar biasa. Berikutnya pemirsa, bagaimana sih tanda-tanda orang terkena corona? Gejalanya seperti apa? Pemirsa yang budiman, penyakit corona ini gejalanya ialah hari pertama, hari kedua batuk, ya. Hari pertama, hari kedua batuk disertai nyeri telan. Kalau buat nelan ludah, nyeri di tenggorokan. Hari ketiga dia panas. Hari keempat, hari kelima panasnya turun. Hari keenam, hari ketujuh panas datang lagi. Dan menghebat batuknya. Lalu pada hari ketujuh akan timbul sesak napas. Dan biasanya angka kematiannya ini ketika masuk hari ketujuh, hari ke-8. Ya. Gitu. Jadi gejalanya itu, ya, batuk, nyeri telan, panas. Tanpa disertai pilek. Ya, kalau pilek orang flu, ya. Tapi tetap kita harus waspada. Lalu berikutnya yang tadi saya singgung lagi, bagaimana tanda-tanda corona? Lalu untuk memastikan corona bagaimana? Ya harus di swab, ya, di swab, diambil sampel dari tenggorokannya, di lab, ya, di Litbang Jakarta. Itu kurang lebih katanya 1 minggu atau 10 hari. Cuma beberapa hari ini kita telah mendatangkan alat yang namanya rapid test.
Jadi dia lebih cepat untuk diagnosis apakah dia positif corona tidak. Ya. Tapi yang jelas ya, orang terkena virus COVID ini ada dua kemungkinan. Yang pertama dia dengan gejala, yang kedua tanpa gejala. Dan saya katakan orang yang tanpa gejala ini lebih berbahaya. Kenapa? Dikarenakan dia bisa berkeliaran kemana-mana dan bisa menularkan kepada yang lain. Lalu berikutnya, pemirsa yang budiman, saya akan kenalkan beberapa istilah dalam ilmu kesehatan terkait corona ini. Ada istilahnya PDP, ada istilahnya ODP. PDP dan ODP. Atau yang ketiga ialah kasus terkonfirmasi. Kasus terkonfirmasi. Yang pertama ialah ODP. ODP ialah orang dalam pengawasan. ODP orang dalam pengawasan. Bagaimana kriterianya? ODP kriterianya ialah jika seseorang pernah kontak dengan penderita corona positif tanpa gejala. Ya. Mungkin dia istrinya. Ya, kalau suami meninggal, otomatis satu keluarga masuk ODP semua, orang dalam pengawasan. Bahkan tim medis juga masuk ODP, ya. Tim medis yang menangani masuk ODP. Dokter, perawat, ya, petugas lab, apoteker semua berpeluang menjadi ODP. Kapan? Saat dia bersinggungan kontak dengan orang yang positif corona. Yang kedua, orang yang bepergian dari tempat pandemi corona. Ya, kita beberapa waktu yang lalu asal di Indonesia itu yang hebat ialah di Bogor. Ya, seperti yang meninggal kemarin, orang meninggal pertama, ya, yang inisialnya S, ya, Tuan S, aslinya Magetan, itu kasus pertama meninggal corona positif di Solo, ya, di Rumah Sakit Muwardi Solo. Ya. Itu setelah mereka bepergian dari Bogor. Jadi kalau ada orang bepergian dari Bogor datang ke rumah kita, maka orang ini ODP. Ya. Ya. Orang pernah kontak atau orang pernah pergi ke tempat yang pandemi corona. Lalu garis bawahnya tanpa gejala. Jadi baru orang dalam pengawasan. Berikutnya masuk PDP, pasien dalam pengawasan. Bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya sama persis dengan ODP, cuma bedanya dia dengan gejala. Batuk ada, nyeri telan ada, panas ada, maka dia masuk PDP. Semua orang yang ODP, PDP, secara otomatis dia akan dilacak oleh DKK. Akan biasanya dimintai nomornya, nomor HP-nya, alamatnya, dipantau terus setiap hari ada perubahan enggak, penurunan enggak. Kalau ada penurunan kesehatan, dia akan dianjurkan pergi ke rumah sakit rujukan corona. Kalau nggak mau, akan dijemput paksa, ya, pada beberapa kasus, ya, yang heboh akhir-akhir ini. Ya, jadi ada PDP, ODP. Okay. Kalau ODP tanpa gejala, kalau PDP dengan gejala. Lalu berikutnya ialah kasus terkonfirmasi. Makna kasus terkonfirmasi ialah jika seseorang telah positif, ya, dicek lab positif. Tapi beberapa kasus di Jakarta itu, ya, hasilnya jadi orangnya sudah meninggal duluan. Ya, beberapa kasus seperti itu. Karena waktunya yang lama, berbeda dengan rapid test yang belum masuk di Solo, ketika kelihatannya belum masuk Solo. Lalu ada istilahnya zona merah, zona kuning, zona hijau. Ini juga termasuk istilah dalam penanganan corona. Jadi tempat-tempat yang pandeminya resiko tinggi, maka dia akan otomatis menjadi zona merah. Ya. Lalu kalau level kedua yakni zona kuning. Lalu level ketiga ialah zona aman yakni zona hijau. Dibuatnya zona merah, zona kuning, zona hijau ini akan menjadikan pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk melakukan lockdown, ya, atau social distancing. Lalu setelah kita dijelaskan dari awal sampai akhir tadi, pemirsa, bagaimana solusinya untuk terhindar dari penyakit ini? Saya katakan, pemirsa, ya, penyakit ini penyakit yang
berbahaya. Sampai kemarin tanggal 30 Maret, ya baru kemarin, itu angka positif corona di Indonesia sudah mencapai 1.400 sekian, artinya hampir 1.500. Orang yang meninggal ada 122. Saya katakan, angka ini bisa saja dikompres, diperkecil. Karena beberapa waktu yang lalu, saat ada sensus dari Kemenkes itu, di-upload. Jadi yang meninggal Jawa Tengah 3. Pada tanggal sekian, saya lupa. 3. Jawa Tengah yang meninggal 3. Padahal saya bertanya kepada teman saya yang keluarganya atau istrinya ada yang kerja di Rumah Sakit Muardi, itu cuma Solo tok itu yang meninggal sudah 3. Solo tok ya, cuma Rumah Sakit Muardi itu sudah 3. Tapi infonya yang tersebar Jawa Tengah 3. Artinya angkanya sebenarnya lebih banyak. Ya. Maka inilah yang membuat kita harus waspada. Sampai kemarin jumlah seluruh dunia hampir 133 sudah terinfeksi. 133 negara. Ya, tidak 133 kecamatan loh ya. 133 negara sudah ada kasus corona. Begitu cepatnya. Mungkin baru sebulan lebih kan. Semua jumlah yang terinfeksi positif sudah mencapai 780.000 sekian. Artinya hampir 1 juta. Hampir 1 juta manusia terkena virus ini. Hampir 1 juta manusia. Saya katakan bukan bebek ya, manusia. Dan jumlah yang meninggal seluruh dunia sudah mencapai 37.800 sekian. 37.800 sekian. Angka ini saya katakan bisa saja angka kompresi, tidak angka valid. Belum tentu negara-negara seperti Korea Selatan atau Korea Utara atau negara Cina, mereka transparan dalam menyampaikan informasi. Ada beberapa negara, Rusia, ya, karena ada beberapa negara yang memang otoriter, ya. Berbahaya pemirsa. Dan belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Ya. Belum ditemukan. Lalu bagaimana solusinya? Ialah mencegah. Kita nggak usah panik dengan mencegah, dimulai dari kita sendiri dan keluarga. Yang pertama ialah selalu cuci tangan. Ya, selalu cuci tangan. Dulu orang Indonesia susah disuruh untuk cuci tangan. Ya, habis dari sawah, ya, penuh dengan lumpur, makan langsung, nggak cuci tangan. Ya. Habis ngasih makanan sapi, dia mau makan tanpa cuci tangan. Ini merupakan perilaku hidup yang kurang sehat. Maka dalam rangka ya kita mencegah timbulnya penyebaran virus corona ini, kita harus memutus mata rantai penyebarannya dengan perilaku hidup bersih sehat dengan cuci tangan. Cuci tangan ada 2 cara. Yang pertama dengan antiseptik atau apa istilahnya? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Itu tanpa dibilas dengan air. Lalu yang kedua ialah dengan sabun. Dengan sabun. Kalau hand sanitizer nggak perlu dibilas dengan air. Kalau sabun harus dibilas dengan air. Dan penelitian mengatakan cuci tangan dengan sabun itu agak repot tapi lebih efektif. Ya, walaupun pakai hand sanitizer juga bagus ya. Apalagi kalau di tiap kantong kita, di tas kerja kita sedia, itu lebih bagus. Jadi usahakan kita selalu cuci tangan. Ya. Setiap mau masuk rumah dan setiap kita mau makan atau minum. Itu. Karena 2 kesempatan inilah virus ini bisa menular pada tubuh kita ataupun menularkan kepada orang lain. Jadi setiap mau masuk rumah dan setiap sebelum makan dan minum, cuci tangan bisa dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun. Kalaupun pakai alkohol 70% insya Allah sudah cukup. Cuma ternyata untuk mencari alkohol sekarang sama sulitnya dengan mencari masker. Ya. Lalu berikutnya ialah patuhi etika batuk. Etika batuk itu apa? Ya pakai ditutup. Ya, jangan dihadapkan kepada yang lain langsung tanpa penutup.
ya. Kita tutup dengan kedua telapak tangan atau dengan lengan baju dalam. Bagus lagi kalau dia orang yang flu, batuk terus, maka dia pakai masker. Ya, dipakai masker. Ini lebih menjaga orang lain, ya. Pakai masker. Lalu berikutnya ialah tingkatkan imunitas. Kenapa? Karena virus, yang namanya virus sama, ya, sama dengan virus influenza. Ya. Kadang kita satu rumah kan, anak, istri, flu. Tapi terkadang kita sendiri nggak flu. Padahal bisa nular loh flu itu. Tapi kenapa? Karena kita daya tahannya lebih bagus. Maka kita tingkatkan daya tahan kita. Dengan apa? Dengan minum vitamin. Ya. Dengan minum vitamin. Lalu dengan olahraga, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan jangan merokok. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya nasihatkan kepada yang merokok, nggih, sudah pensiun dari merokok. Maka uang Anda akan lebih manfaat dan kesehatan Anda akan lebih terjaga. Ya, ini kesempatan bagi kita. Ya. Dengan berikutnya ialah dengan olahraga. Ya. Meningkatkan imunitas kita dengan rajin olahraga. Lalu berikutnya kita ikuti arahan dari pemerintah, ya, yakni dengan social distancing atau physical distancing. Jadi kita saat beraktivitas hindari tempat kerumunan dan hindarkan berbicara dengan lawan bicara itu dekat, ya 1 meter, maksimal dekatnya 1 meter. Jadi dijaga jaraknya, walaupun tidak batuk, karena kita nggak tahu di depan kita ini orang ini punya virus enggak. Karena apa? Bisa saja tanpa gejala. Ya. Lalu tips berikutnya, hindari bepergian jauh atau menerima tamu dari orang jauh. Apalagi kalau orang dari TKI, dari luar negeri, maka kita harus hati-hati. Jangan menerima tamu. Ya. Suruh menemui kita kalau sudah 14 hari. Ya. Kenapa? Status ODP, status PDP itu semuanya aman kalau sudah lewat 14 hari. Jadi kalau Anda masuk kriteria ODP, jangan berkeliaran kemana-kemana. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang ODP berkeliaran di mana? Di Singasaren, di Matahari. Akhirnya dijemput sama ambulan. Ada di video itu ikut rewang, resepsi malahan. Padahal dia ODP. Berapa banyak manusia akan resiko? Dia ODP tapi pergi ke masjid. Ya. Maka mari kita semua singkirkan rasa egois kita. Ya. Kita memang nggak tahu karena corona ini belum tentu dengan gejala. Tapi kalau Anda ternyata membawa virus corona, lalu yang tertular ialah orang yang fisiknya lemah, maka siapa yang berdosa? Maka mari kita berpikir bersama-sama. Ya. Lalu berikutnya ialah dengan melakukan lockdown walaupun nggak sempurna. Ya, jadi kita kalau nggak ada keperluan penting itu mohon tetap di rumah, ya. Karena tempat yang paling aman ialah rumah. Ya. Tempat yang paling aman ialah rumah. Ada anak kalau disuruh libur sama Menteri Pendidikan disuruh libur, ya tetap di rumah. Nggak usah pergi kemana-mana. Para ayah kalau dia memang mampu tidak bekerja dan masih memiliki tabungan yang banyak, maka tidak usah bekerja. Ya. Tapi karena mungkin sosial ekonomi di Indonesia ini kalau mau dibuat lockdown kelihatannya juga sulit, maka harus kita tempuh cara yang semaksimal mungkin. Ya. Kerja kalau sudah selesai nggak usah mampir kemana-mana, langsung pulang. Ya. Istri kalau mau belanja langsung beli, sudah dia catat dulu ini sudah diambil, langsung pulang. Dan hindari tempat-tempat yang ramai. Ya, cari warung yang sepi atau beli warung yang dekat rumah saja. Ya, demikian. Itu tips. Ya. Lalu berikutnya terakhir, mungkin terakhir, tersebarnya akhir-akhir ini hoax, ya, mengatasnamakan istilahnya agama.
maka hendaknya kita harus berhati-hati ya. Insya Allah semua agama, terlebih agama Islam itu ya, terkhusus agama Islam itu apa? Memperhatikan maslahat yang besar dan meminimalisir, meniadakan unsur-unsur mudarat